Bajang, ini biungmu, nak. Eyang. Eyang Putri tidak ada di kamar. Kemana dia malam-malam begini? Pintunya terbuka. Apa mungkin Eyang pergi? Bajang, tolong bantu biungmu, nak. Bantu biung untuk mengambil telur emas ini yang berada di padepokan si tua Bangka Nubaya itu. Hanya kamu yang bisa biung andalkan. Apa kamu bisa membantu biungmu ini? Eyang Putri. ikut aku tanpa perlawanan. Enaknya berada di istana ini lagi, tanpa ada yang mengetahui kalau aku ini Arimbi, si buta hijau. Apalagi yang kamu tunggu? Bukankah sekarang waktu yang tepat untuk kau berubah lagi menjadi manusia? Bagaimana mungkin aku berubah wujud, sementara keberadaan anak kita tidak tahu ada di mana? Anak kita hilang. Apa maksudnya, Ajeng? Itu semua karena kutukan, Kang Mas. Di dalam diri Nyai Ratu terdapat awan hitam yang menyebabkan musibah dan bencana bagi orang-orang di sekitarnya. Tidak mungkin, Ajeng. Kang Mas, untuk menghilangkan semua kejadian buruk di Kadipaten ini,
Kita harus mengusir Rati dari kadipaten ini, Kang Mas. Itu tidak benar, Romo. Romo, hamba mohon izin. Hamba akan membawa Nyai Rati ke Kurawan. Hamba pikir dia lebih aman di sana. Krisna, kamu tidak apa-apa kan, Nak? Aku tidak apa-apa. Bill, cepat buka kakiku. Cepat, Bill, kakiku panas. Sebentar, Nak. Hati-hati, Rati. Kami permisi dulu. Mari, Rati. Maafkan Eyang, Rati. Eyang tidak bisa berbuat apa-apa. Dasar bodoh. Kamu pikir dengan dibawanya Nari Rati ke Kurawan, aku akan berhenti untuk menghancurkan kalian? Tidak akan. Aku akan buat kalian semua menderita. Terutama kamu, Rati. Aku akan membuat kamu terusir dari keluargamu. Nari Rati? Bersabarlah, Nari Rati. Jangan takut menghadapi semua ini. Mungkin ini semua cobaan buat kamu. Sebaiknya kamu istirahat. Sepertinya kamu kelihatan lelah. Hancurlah kalian Kurawan! Suara apa itu, Pak? Apa yang telah terjadi di luar? Saya juga tidak tahu. Maaf, Kanjeng. Ada yang bertemu, Kanjeng. Apa yang terjadi di luar? Tolong kami, Kanjeng. Tolong kami. Hujan api telah membakar semua rumah kami, Kanjeng. Benar, Kanjeng. Sanak keluarga kami pun mati semua, Kanjeng. Aku sudah membuat bencana di Kurawan. Ratusan nyawa mati gara-gara aku. Jagat Dewa Batara, aku harus bagaimana? Aku takut menghadapi semuanya. Apa? Hujan api melanda Kurawan? Iya, Tumenggung. Ratusan rakyat Kurawan sudah mati. Semua yang aku katakan menjadi kenyataan, Kang Mas. Aku sudah mencoba memperingati Respati. Tapi Respati tidak percaya padaku. Kang Mas, kita harus ke Kurawan. Kita harus melihat apa yang terjadi di sana. Baik diajar. Pengawal, siapkan kuda. Aku dan Permaisuri akan ke Kurawan. Daulat, Kanjeng. Maafkan aku atas musibah yang terjadi di Kadipaten Budara Gangsir. Aku benar-benar tidak menyangka hal ini benar-benar terjadi. Aku sudah coba memperingatkan kamu, Respati. Tapi kamu sama sekali tidak mengindahkan kata-kataku. Aku tahu, kamu tidak terima Nari Rati dituduh seperti itu. Aku pun juga sama.
Tapi sekarang kita lihat, keadaannya semakin lebih parah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya kebesaran Nariratilah untuk berkorban meninggalkan Manguntur dan Kurawan. Aku bersedia melakukan apa saja untuk menghentikan bencana ini, Yang Putri. Rati, kalau kamu memang benar-benar mau berkorban, kamu harus meninggalkan Kurawan dan Manguntur selama 5 bulan purnama. Kamu harus benar-benar menyendiri. Tidak, aku tidak setuju syarat seperti ini. Dan aku juga tidak akan membiarkan Narirati sendirian di luar sana. Aku juga tidak setuju. Di luar sana sangat berbahaya buat Rati. Aku mohon, Eyang, Romo, izinkan aku melakukan sesuatu demi Kurawan dan Manguntur. Biarkan aku membalas apa yang telah aku perbuat untuknya. Aku mohon. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Narirati pergi. Dia putriku. Aku tahu persis seperti apa dia. Dia tidak mungkin pembawa bencana ini. Aku harus mencegahnya pergi. Biarkan Narirati pergi bersama segala kutukannya. Kalau masih satu orang pun mengenal dia, maka kutukan yang ada padanya belum hilang semuanya. Gusti Jagat Dewa Batara, kenapa semua ini harus terjadi pada putriku? Apa salah putriku? Disinilah aku dilahirkan. Dan di sini pula aku ingin memulai hidupku kembali. Piyu, Romo, aku tidak tahu apa aku bisa bertahan hidup seperti ini. Jauh dari orang yang aku sayang. Aku rindu dengan kalian semua. Aku masih ingin bersama kalian. Jagat Dewa Batara, ringankanlah cobaan ini. Rencana kita berhasil, Bopo. Aku sudah mengusir Narirati dari Kurawan maupun Manguntur. Mereka itu sangat bodoh sekali, Bopo. Mereka mudah sekali aku tipu. Bagus, Arindi. Bagus. Itu artinya kamu telah berhasil menguasai keadaan Manguntur sekaligus Kurawan. Iya, Bopo. Tapi sebelum aku menguasai Kurawan dan Manguntur, aku ingin sekali memusnahkan Narirati. Sudah lama sekali aku ingin menghisap darahnya, Bopo. Dan aku yakin sekali tidak akan ada yang bisa menyelamatkan Narirati kali ini. Karena tidak ada yang tahu di mana keberadaan Narirati, Bopo. Tapi Arindi, kemana kita harus mencari bocah ingusan itu?
Aku tahu di mana dia, Bopo. Maksud kamu? Aku pernah dengar di mana dan bagaimana dia dilahirkan. Aku yakin dia pasti ke sana, Bopo. Karena dia tidak tahu dia harus kemana lagi. Bagus. Kalau begitu, kita harus segera ke sana, Arimbi. Ayo. Baik, Bopo. Arim mendekati gua ini. Aku harus sembunyi. Arimbi, apa mungkin bocah tengik itu berada di goa ini? Iya, Bopo. Aku yakin sekali. Ini adalah goa di mana dia dilahirkan, Bopo. Ayo, Bopo. Kita segera masuk. Aku sudah tidak sabar untuk menghabisi dia dan menghisap darahnya. Awas, Arimbi! Tidak mungkin. Gadis musuh itu berada di gua ini. Ayo, Arimbi. Ayo. Aku tidak boleh berlama-lama di gua ini. Aku harus pergi. Ini Kanjeng Putri. Baik. Ini untuk kamu. Terima kasih. Baguslah. Tidak ada yang mengenali penyamaranku. Rati meninggalkan Manguntur dan Kurawa. Iya, Ger. Narirati dituduh membawa kutukan dan menyebabkan bencana di Manguntur dan Kurawa. Kalau memang Narirati itu membawa kutukan, itu artinya sudah terjadi musibah seperti ini dari dulu. Tapi musibah ini berbarengan dengan munculnya permaisuri. Dan Paman agak ragu dengan permaisuri yang ada di Manguntur itu. Apalagi dengan sifatnya, kesehariannya. Sangat berbeda dan bertolak belakang dengan permaisuri yang dulu. Kalau begitu, aku akan mencari Rati, Guru. Aku sangat mencemaskannya. Aku yakin dia sedang bingung dan sedih. Aku jadi menyesal karena belakangan ini aku sudah menjauhinya, Guru. Aku mohon diri dulu. Paman sependapat dengan kamu, Ger. Kamu harus mencari Narirati di dalam keadaan bingung. Dan dia sekarang ini sangat membutuhkan kamu, Ger. Maafkan aku, Rati. Di saat seperti ini, aku tidak bisa menemanimu. Kamu pasti sedih sekali. Mantap. Dasar kumpet! Kutu kumpet! Lihat di muka Bobo! Bobo, ada masalah penting. Masalah penting apa? Hah? Penting mulu, penting mulu! Bobo, kaki Krista lumpuh. Lumpuh. Wah, kasihan sekali dia. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Berarti kamu tidak ada saingannya kalau kakinya Krista lumpuh. Tapi ini gimana nih muka Bobo? Benar juga ya, Bobo. Tapi aku tidak merasa bersaing. Bobo kali yang merasa bersaing. Siapa? Siapa? Sama ininya dia. Dasar anak kumpet! Sini kamu! Lagi-lagi Narirati. Susah payah aku mendapatkan simpati Kamandanu. Tapi sekarang apa? Narirati berhasil mendapatkan simpatinya. Kurang ajar kamu, Rati. Aku benci sekali sama kamu.
Kanjeng Putri. Cari Nari Rati sampai dapat dan bunuh dia di tempat. Doa Kanjeng. Bagus, kamu harus hebat. Seperti aku, bandel. Bopo, apa itu Bopo? Ini adalah guci ajaib. Walaupun sudah lama, tapi ini adalah guci ajaib. Puja ajaib. Iya. Paling kalah lagi sama Krishna. Dasar anak gumpret. Kamu tidak percaya? Kamu mau bukti ya? Mau? Sebentar. Bagaimana kalau pakai ayammu saja? Hah? Baik. Taruh saja di sana. Ayo, lempar. Sebentar. Kamu mundur sedikit. Bopo, itu batu es apa? Jelek sekali. Dasar dompet. Ini batu es sakti. Lihat nih. Ya. Hah? Bopo, keren. Ayam itu tak jadi beku. Hebat kan? Bopo. Bopo, boleh nggak guci itu buat aku? Boleh. Tunggu dulu. Tapi kamu harus ingat, guci ini tidak boleh jatuh ke tangan Krishna, ya? Ya. Ternyata guci ini masih ampuh. Coba kalau Krishna seperti ini. Rasain. Bopo. Bopo jadi es. Selamat dingin ya. Bopo, tunggu di sini saja ya. Aku mau pergi dulu. Kenapa desa ini begitu sepi dan tak berpenghuni? Tapi kenapa di setiap rumah ada kantong berisi kepeng dan juga hasil-hasil bumi? Untuk apa mereka melakukan ini? Ayo, kita ambil barang-barangnya. Ayo. Siapa mereka semua? Dan kenapa mereka mengambil hasil kepeng dan hasil bumi yang ada di situ? Apa dia yakin bisa menang? Aku yang tahu aku gagal panen di sini. Kenapa gagal panen? Soalnya buat beli pupuk. Saatnya bersenang-senang. Aku akan membuat kalian jadi beku.
Kenapa semua orang jadi buku ya? Hah? Kansa? Oh, jadi Kansa yang bikin ulah. Aku akan beritahu ke Krishna. Sekarang aku lanjutkan perjalananku di kampung lain. Kapan ya kaki kamu benar-benar sembuh, Krishna? Aku bosan tidak ada teman bermain. Aku harap secepatnya. Krishna, Kansa sudah membuat orang-orang jadi beku. Hah? Kansa jahil lagi. Sekarang aku harus mencegahnya. Teman, kamu pulang saja dulu. Baiklah. Tunggu. Kaki kamu kan belum benar-benar sembuh, Krishna. Jadi kamu jangan memaksakan diri. Aku tidak bisa membiarkan Kansa menjahili teman-teman dan para penduduk. Ya udah, kalau begitu aku akan bantu kamu menemui Kansa. Naiklah ke punggungku. Aku akan berubah menjadi kebo. Terima kasih, Grandong. Sama-sama. Grandong, ayo kita pergi. Baik, Krishna. Kita berangkat. Penduduk membeku menjadi es. Krishna, kita berangkat. Aku diam di sini ya. Aku mau pergi dulu. Dasar dompet, kutu kopret. Awas kamu ya Kansa. Dasar anak nakal. Oh, nyatanya itu berhasil kamu dariku. Kalian tahu tidak? Uang kepeng dan padi hasil kerja kerasku ludes semua. Aku juga. Aku juga. Oh, Gusti Jagat Dewa Batara. Kapankah penderitaan kami semua akan berakhir? Ikan yang saya pancing ludes dibawa gelundang semuanya. Benar-benar keterlaluan mereka. Tuan, Ya, siapa sebenarnya yang Tuan maksud? kamu tidak tahu siapa mereka itu. Maaf Tuan, aku baru tiba di desa ini. Namaku Gandari. Mereka itu adalah perampok yang sangat keji. Di seluruh desa ini, penduduk takut kepada mereka. Kamu sendiri untuk apa datang ke sini? Apa yang kamu cari? Aku hanya anak Sebatangkara, Tuan. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku hanya mengikuti langkah kakiku saja. Maaf, Tuan. Aku harus segera pergi. Aku mohon pamit. Tunggu, nak. Hari sudah malam. Lebih baik kamu menginap di rumah saya saja.
Bagaimana ini, Kakang? Kita belum punya apa-apa untuk upeti perampok-perampok itu. Apa yang harus kita lakukan? Aku takut sekali. Kalau seandainya Kakang tidak sakit seperti ini, mungkin Kakang udah menyiapkan upeti untuk mereka. Lapor Tuan, rumah ini tidak menyediakan upeti untuk kita. Kurang ajar! Saya dia! Ayo Tuan! Ayo! Ayo! Ayo keluar! Berani sekali kamu tidak memberikan upeti untuk kami. Kamu menantang kami ya? Ampun kami Tuan. Nanti kami kalau sudah sembuh, akan kami ganti 2 kali lipat seperti biasanya. Saya dia! Jangan, Tuan! Jangan bawa suamiku, Tuan! Suamiku tidak berbohong. Ampunilah kami, Tuan. Aku mohon, Tuan. Tunggu apa lagi? Bawa dia! Ayo! Kakang! Dengarkan semua! Bila mana ada yang berani tidak memberikan upeti untuk kami, nasibnya akan seperti dia! Hah? Kakang! Kakang! Terima saja keadaan ini. Berani-beraninya kamu tidak menyiapkan upeti untuk mereka. Tega sekali mereka membawa suamiku. Kenapa kalian semua diam saja? Melihat salah satu dari kalian terbunuh. Kalian harus melawannya. Jumlah kalian itu jauh lebih banyak daripada mereka. Kalian pasti bisa mengalahkannya. Kamu itu tahu apa? Dan kami tidak pernah mengenal kamu sebelumnya. Kalau tidak mengerti, lebih baik kamu diamlah. Tapi kalian harus tetap melindungi desa kalian. Kamu tahu apa? Apa akibatnya kalau kami menantang mereka? Ikut aku. Biar kamu tahu seperti apa kejinya mereka. Tapi kalian tetap di sini. Dulu ini adalah sebuah balai desa. Tapi sekarang sudah rata dengan tanah. Kamu kepengen tahu apa penyebabnya yang membuat hancur pedesaan kita ini? Karena semua ini adalah perbuatan perampok itu. Lebih baik kami menuruti mereka daripada kami bernasib malang seperti penduduk desa ini. Benar-benar keterlaluan mereka. Apa yang membuatmu datang ke istana ini, Kamandanu? Izinkan hamba mengabdi kembali untuk istana Manguntur, Kanjeng. Kamandanu, tentu saja aku akan menerimamu. Bukankah kita bersahabat sejak dulu? Aku akan mengembalikan kedudukanmu sebagai kepala prajurit di Manguntur ini. Terima kasih, Kanjeng. Tunggu dulu, Kang Mas. Aku telah banyak mendengar tentang kehebatan pemuda ini di mana-mana. Bukannya aku meragukan Kamandanu, Kang Mas. Tapi saat ini keadaan Manguntur sedang aman terkendali. Dan kita begitu banyak memiliki prajurit dan punggawa. Untuk apa kita memperkerjakan Kamandanu? Tidak, Lejeng. Tidak. Kita masih memerlukan banyak orang berbakat seperti Kamandanu. Kita tidak tahu kapan musuh-musuh kita akan menyerang. Kita memerlukan Kamandanu untuk menjaga dan membangun Manguntur. Kamandanu, sebenarnya apa yang sedang kamu rencanakan? Maksud Kanjeng? Kamu ini orang Kurawan, tapi kamu ingin mengabdikan seluruh hidup kamu pada Manguntur. Bukankah itu adalah hal yang sangat aneh? Tidak ada yang aneh, Kanjeng. Hamba memang orang Kurawan, tapi hamba sangat mencintai Manguntur. Sama seperti hamba mencintai Kurawan. Apakah rasa cintamu pada Manguntur sama dengan rasa cintamu pada Narirati? Kanjeng Putri Narirati sudah pergi, dan hati hamba sudah mati, Kanjeng. Sekarang yang hamba inginkan adalah mengabdikan diri hamba untuk istana Manguntur. Baiklah, Kamandanu.
Bekerjalah dengan baik sebagai kepala prajurit Manguntur. Jangan kecewakan Kang Mas Kebowinaran, karena dia sangat mempercayaimu. Terima kasih, Kanjeng. Daulat Kanjeng, makhluk aneh itu kembali menebarkan bala bencana Kanjeng. Ia membunuh beberapa orang penduduk di pasar Bulaksari. Oh jaga Dewa Batara. Hilang satu masalah, datang masalah lainnya. Saat ini seluruh penduduk Manguntur dicekam ketakutan. Sebaiknya apa yang harus kami lakukan Kanjeng? Perketat penjagaan di desa-desa. Jangan biarkan makhluk itu memakan korban lagi. Daulat Kanjeng. Aku harus segera bertindak untuk menghentikan kejahatan makhluk itu. Tenanglah Kang Mas, aku akan berusaha membantu menghentikan makhluk jahat itu. Tidak Diajeng, tidak. Makhluk itu sangat berbahaya. Aku tidak ingin terjadi apa-apa dengan Diajeng. Biarkan saja, Kamandanu yang akan menyelesaikan menangkap makhluk itu. Bajang, Bajang, Berdebah kamu, Kamandanu. Berani-beraninya kamu menyakiti anakku. Bangun, Bajang. Ayo bangun. Balas segera berdebah itu. Tunggu! Kanjeng, jangan mendekat. Makhluk itu sangat berbahaya. Makhluk itu sudah banyak merasakan penduduk. Kita harus membunuhnya, Kanjeng. Kamandanu, makhluk itu juga ciptaan Sang Hyang Widi. Jangan ada lagi pembunuhan. Biarkan dia pergi. Pergilah. Jangan ganggu masyarakat Manguntur lagi. Kamu hebat Kamandanu. Kamu telah berhasil mengusir makhluk setan itu. Ampun, Kanjeng. Bukan hamba yang mengusir makhluk setan itu, tapi Kanjeng Maharani lah yang sudah mengusirnya. Diajeng Maharani. Diajeng, terima kasih. Terima kasih. Lagi-lagi, Diajeng telah kembali menyelamatkan Manguntur dari bala bencana. Sudahlah, Kang Mas. Tidak usah berterima kasih padaku. Itu semua adalah tanggung jawabku. Hamba mohon diri, Kanjeng. Jadi kamu dilarang untuk membunuh makhluk itu. Aneh. Padahal permaisuri itu tahu bahwa makhluk itu sangat berbahaya. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan Putri Maharani. Ger, ini pekerjaan kita sangat berat. Dan kita harus mencari telur dan kemudian tetap mengawasi makhluk jahat ini sewaktu-waktu dia bisa muncul. Dan ini sangat berbahaya. Baik, Guru. Kamandanu, tunggu. Maaf, hamba harus pergi.
di sini bersamaku. Maaf Kanjeng Putri, hamba harus segera kembali ke Manguntung. Masih banyak tugas yang menanti hamba. Dan hamba harus membuktikan kecurigaan guru. Kalau makhluk itu ada hubungannya dengan Kanjeng Maharani. Itu pasti hanya alasanmu saja. Kamu sengaja melakukan ini untuk menghindariku, kan Kamanda? Ampun beribu-ribu ampun Kanjeng. Hamba sudah menyebarkan para prajurit untuk mencari keberadaan Kanjeng Putri Narirati ke segala penjuru. Tapi sampai saat ini, tidak ada satupun para prajurit yang mengetahui keberadaannya. Oh, Jagat Dewa Batara, di mana keberadaan putriku Narirati? Baik, terima kasih atas laporannya. Sekarang kamu boleh pergi. Daulat Kanjeng. Aku tidak bisa terus berdiam diri. Sementara putriku sama sekali tidak tahu keberadaannya. Aku sungguh mencemaskan Narirati, Kakang. Ya, Padmini. Aku juga mencemaskan putri kita, Narirati. Tapi aku tidak bisa membiarkan kamu sendirian. Kejar Narirati. Di luar sana sangat berbahaya, Padmini. Maafkan aku, Kakang. Aku harus tetap pergi. Percayalah, aku akan baik-baik saja. Padmini! 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 Telur emas. Inikah telur emas Kanjeng Putri Padmini? Kenapa bisa ada di sini? Aku harus memberitahukan hal ini pada guru. Kamu yakin kalau telur yang hilang itu adalah milik Kanjeng Padmini? Tidak ada telur emas di jagat bumi ini kecuali milik Kanjeng Padmini, Bu. Berarti dugaan paman selama ini benar bahwa Kanjeng Permaisuri ada hubungannya dengan makhluk aneh. Sepertinya dugaan guru semakin kuat. Kanjeng Maharani tidak membunuh makhluk itu, Guru. Aku semakin yakin ada sesuatu di balik semua ini. Itu artinya Maharani tahu tentang sesuatu dan ini ada kaitannya dengan Ardi. Lalu apa yang harus kita lakukan, Guru? Paman tahu apa yang harus kita lakukan.
Apa yang sedang kamu lakukan di kamarku? Ampun Kanjeng, mohon jangan salah paham dulu. Hamba hanya kebetulan lewat dan melihat pintu kamar Kanjeng terbuka. Hamba takut terjadi sesuatu, makanya hamba masuk untuk memastikannya. Kamandanu, aku tidak ingin ada orang masuk ke kamarku tanpa seizinku. Kecuali kalau dia membersihkan kamarku sebagai pembantu. Mengerti kamu? Iya Kanjeng. Syukurlah, ternyata telur itu masih ada. Berarti Kamandanu tidak tahu keberadaan telur itu. Tapi untuk apa dia berada di kamarku? Jangan-jangan dia sudah tahu tentang aku. Kamu lakukan di kamarku? Ampun Kanjeng, mohon jangan salah paham dulu. Hamba hanya kebetulan lewat dan melihat pintu kamar Kanjeng terbuka. Hamba takut terjadi sesuatu, makanya hamba masuk untuk memastikannya. Kamandanu, aku tidak ingin ada orang masuk ke kamarku tanpa seizinku. Kecuali kalau dia membersihkan kamarku sebagai pembantu. Mengerti kamu? Iya Kanjeng. Syukurlah, ternyata telur itu masih ada. Berarti Kamandanu tidak tahu keberadaan telur itu. Tapi untuk apa dia berada di kamarku? Jangan-jangan dia sudah tahu tentang aku. Semua pohon sudah menjadi es. Bopo, gawat ini. Aku harus pergi. Dasar anak dompet. Di mana anak kecil itu? Kanza! 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 Dan Bopo tidak melihat aku. Bikin susah saja. Kok suara Bopo tidak ada?
Sini kamu, ha? Sini. Aduh. Bopo, kok Bopo udah sadar? Dasar anak kumpret kutu kumpret. Gara-gara kamu nih, Bopo jadi beku. Sekarang gantian, bagaimana rasanya beku? Bopo dingin. Rasain, beri. Bopo jangan. Bopo tega. Rasain kamu. Biar Bopo akan temenin kamu sampai malam. Dasar anak nakal, dumpret. Kok sampai malam Bopo? Iskanto sama Pi. Dasar anak dumpret. Kamu memang nakal, dasar dumpret. Jangan marah dulu. Punya kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira apa? Hah? Apa? Bopo, semua penduduk sudah aku buat menjadi beku. Jadi kita bisa mengambil makanan apa saja. Makanan. Hah? Makanan. Kamu memang anak pintar. Ayo kita ke sana. Ayo. Dasar dumpret. Kamu bilang mereka sudah pada beku. Tapi mana buktinya? Aneh ya, kok tadi beku? Enggak. Aneh, kok tadi beku? Hah? Kamu membohongi Bopo ya? Hah? Tidak pernah bohong. Tidak bohong. Kami lihat. Itu kan Ganja. Bukannya dia telah membuat kita beku. Woi, penduduk, kumpul cepat! Kumpul! Ayo cepat kita kejar anak laka itu. Bopo, dari Bopo. Dasar dumpret. Gara-gara kamu tuh, kita sampai dikejar sama penduduk itu. Kamu itu selalu bikin kesel Bopo saja. Tapi aku udah bohong, Bopo. Pasti mereka sudah diselamatkan oleh Krishna. Krishna lagi. Kamu bilang kakinya Krishna sudah lumpuh. Tapi mana buktinya? Dumpret. Aku senang sekali terbang. Cepat putar. Oh, rupanya kerbau itu yang membantu Krishna. Jadi kerbau itu sudah berpihak kepada Krishna. Ayo, semua! Keluar! Ayo, keluar! Cepat keluar! Apalagi yang kalian inginkan dari kami, Tuan? Bukannya tadi malam kami telah memberikan upeti untuk Tuan. Kami datang ke sini bukan untuk mengambil upeti. Tapi kami menginginkan gadis-gadis cantik desa ini untuk menemani kami. Kami ingin bersenang-senang malam ini. Aku beri waktu secepatnya untuk menyiapkan apa yang kami mau. Tidak, Bopo, tidak. Aku tidak ingin ikut mereka, Bopo. Aku mohon, Bopo. Maafkan Bopo, nak. Maafkan Bopo. Bopo tidak punya pilihan lain. Mereka menginginkanmu dan anak-anak gadis lain di desa itu. Tidak. Karena itu, Bopo tidak punya keberanian melawan mereka. Ayo keluar! Tidak, Bopo. Bopo, tidak. Biung. Cepat! Biung, tolong, Biung.
gadis-gadis ini. Mereka cukup cantik dan pantas menemani kami. Apa yang mereka lakukan pada gadis-gadis itu, Tuan? Mereka itu akan mengadakan perayaan. Biasa mereka akan mengambil para gadis untuk menemani. Kasihan gadis-gadis itu. Mereka benar-benar jahat. Aku sudah tidak tahan lagi melihat ulah para perampok itu. Tidak, Bopo, tidak. Aku tidak ingin ikut mereka, Bopo. Aku mohon, Bopo. Maafkan Bopo, nak. Maafkan Bopo. Bopo tidak punya pilihan lain. Mereka menginginkanmu dan anak-anak gadis lain di desa itu. Tidak. Karena itu, Bopo tidak punya keberanian melawan mereka. Ayo keluar! Tidak, Bopo. Pak! Bopo, tidak. Biung! Cepat! Biung, tolong, Biung. Bagus. Aku puas dengan gadis-gadis ini. Mereka cukup cantik dan pantas menemani kami. Apa yang mereka lakukan pada gadis-gadis itu, Tuan? Mereka itu akan mengadakan perayaan. Biasa mereka akan mengambil para gadis untuk menemani. Kasihan gadis-gadis itu. Mereka benar-benar jahat. Aku sudah tidak tahan lagi melihat ulah para perampok itu. Cepat bawa mereka! Ayo, Minggir kamu! Lepaskan mereka, atau aku terpaksa melepaskan nyawa kalian. Berdebar! Kamu benar-benar berani! Serang dia! Pergilah kalian, dan jangan pernah mengganggu kehidupan desa ini lagi. Terima kasih sekali kamu sudah menyelamatkan kami. Coba lihat siapa yang datang. Anakku. Terima kasih, Dewa Jagat Batara telah menyelamatkan anakku. Kalian jangan senang dulu. Memang sekarang anak kalian selamat. Tapi besok masalah besar akan datang. Mereka akan menyerang kita semua. Kamu yang membuat ulah, kami semua yang terkena imbasnya. Dan kami akan mati. Ini semua gara-gara kamu, Gandari. Jadi hanya tinggal kalian berempat. Tapi wanita itu sangat tangguh, Tuan. Dan kalian tidak bisa menaklukkan perempuan itu. Benar bukan? Sungguh memalukan. Di mana anak itu? Biasanya dia berada di sini. Dasar berdebah. Kerbau itu senang bersama pusat tangik itu. Kerbau jelek itu malah bermain-main dengan musuh besarku.
Cantik. Aku ingin bicara penting sekali. Sudah kubilang jangan mendekatiku. Aku tidak suka denganmu. Kalau dia tidak mau didekati olehmu, aku mau jadi temanmu. Ih, siapa yang mau berteman denganmu? Aku kan suka dengan sapi putih, kan kamu. Dan mengikutiku. Sebelum kamu mau jadi temanku, aku akan terus mengikutimu. Hai Cantik, tunggu aku. Hei, tunggu kerbau. Sudah cukup. Jangan lukai mereka lagi. Sudah cukup. Jangan lukai mereka lagi. Tidak perlu. Ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena si Kamil sok pahlawan itu, mereka tidak akan datang mencelakai kami. Sana pergi. Cepat tinggalkan kampung kami. Cepat. Benar. Keberadaan kamu di sini hanya akan mencelakai kami saja. Cepat pergi dari sini dan tinggallah untuk selamanya. Tolong kalian jangan seperti itu. Aku melakukan semua ini demi kalian juga. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk mencelakai kalian. Tolong mengertilah. Sudah. Jangan banyak bicara lagi. Cepat. Usir dia dari sini. Cepat pergi. Ayo. Cepat pergi dari sini. Pergi. Ayo cepat. Untuk sementara aku bisa tinggal di sini.
Seharusnya aku yang bertanya. Siapa kamu? Dan sedang apa di rumah? Kalau memang kamu pemilik rumah ini, tunjukkan siapa kamu. Siapa kamu? Memang aku yang punya rumah. Maaf, aku hanya seorang pengembara. Tadinya aku berniat untuk mencari tempat tinggal sementara. Maka aku menemukan pondokan ini. Aku pikir tidak berpenghuni. Baiklah. Malam ini aku izinkan kamu tinggal di pondok. Tapi besok, setelah matahari terbit, sebaiknya kamu pergi dari sini. Baik. Terima kasih. Kalau memang kamu pemilik rumah ini, tunjukkan siapa kamu. Siapa kamu? Memang aku yang punya rumah. Maaf, aku hanya seorang pengembara. Tadinya aku berniat untuk mencari tempat tinggal sementara. Maka aku menemukan pondokan ini. Aku pikir tidak berpenghuni. Baiklah. Malam ini aku izinkan kamu tinggal di pondok. Tapi besok, setelah matahari terbit, sebaiknya kamu pergi dari sini. Baik. Terima kasih. Hampir. Jadi kerjaanmu hanya bermain-main ke Bojreng. Bermain dengan Chris dan memihak kepada Bang Bajil dan Tekansa. Tunggu, itu kerbaunya. Kita bekukan saja biar kerbau itu tidak membantu Krishna lagi. kerbau itu berubah menjadi hantu blau. Mau apa kalian? Mau memberimu pelajaran. Rasakan ini. Berhenti menyerang dia, Fajil. Dasar Nenek Beot, kamu yang berhenti. Nah, Nenek Beot, kenapa kamu melelehkan esku? Sebaiknya kamu pergi dari sini. Aku mau lelehkan Grandong. Enak saja, aku yang dulu di sini. Rasain Nenek Beot. Rasain Nenek Beot. Gaza! Gaza! Ayo kita pergi! Ayo. Mau kemana kalian?
Mau kemana kalian? Kalian sudah berani menantangku. Aku tidak akan melepaskan kalian. Nggak takut. Nggak kena. Ya, mau kemana kalian? Kalian sudah berani menantangku. Aku tidak akan melepaskan kalian. Nggak takut. Nggak kena. Tolong lindungi telur ini, Guru. Jangan sampai telur ini hilang lagi. Telur ini sudah Paman pagar. Dan dia tidak bisa ditembus oleh siapapun juga, apalagi untuk mengambilnya. Sekarang kamu kembalilah ke Mangundur. Paman masih curiga dengan perempuan itu. Baik, Guru. Aku mohon pamit. Krisna, Kansa kemana ya? Iya, aku juga tidak tahu. Grandong, ada apa? Tong Bajil dan Kansa bertarung dengan Malampir. Jadi, sekarang Paman Bajil dan Kansa bertarung melawan Malampir. Ya, Krisna. Awalnya sih mereka ingin menyerangku, tapi malah mereka yang bertarung. Itu bagus, Krisna. Biar saja mereka bertarung. Jadinya kan dia tidak mengganggu kamu. Benar juga ya. Kalau begitu, ayo kita lihat keadaan Tong Bajil dan Kansa. Pantat mereka kan hangus terbakar. Tunggu dulu. Aku akan berubah menjadi kerbau. Kamu naiklah ke punggungku. Aduh, bokok-bokok perih, aduh. Bawa kayak anak kecil aja. Dasar dompet. Kamu mau ngapain di sini, ha? Mau ngapain? Malampir kan kuat. Mana mungkin kalian bisa melawannya? Tapi bapakku kuat dan hebat. Kalau hebat dan kuat, kenapa kalah? Harusnya kan menang. Aku kalah itu karena kalah taktik. Hah? Aku lebih hebat daripada dia. Hah? Dasar dompet. Lihat aja, dalam beberapa hari ini, aku akan memasang Malampir di depan tugu aku. Hah? Baik,